Bab 45 Surou yang Tiran. Surou mengenakan gaun putih saat itu. Dengan pakaian itu dan wajahnya yang seperti rubah, dia jelas berbeda dari orang banyak dan ada semacam sikap yang tampak berbeda dari kebiasaan. Namun, saat Surou muncul, ekspresi para tetua menjadi lebih serius. Penjara besi itu sudah dijaga ketat. Selain orang-orang dari Departemen Hukuman, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Tindakan Surou saat ini sama saja seperti membobol. Penatua Surou. Ini tamu yang langka. Aku ingin tahu apa urusanmu dengan Departemen Hukumanku. Meskipun Surou datang dengan niat buruk, setelah memikirkan latar belakang orang ini, bahkan Liu Chengen harus tersenyum saat menghadapinya. Hanya masalah kecil, kuharap kau bisa membantu. Senyum menawan Surou mengandung ribuan jenis keanggunan, bahkan orang tua pun merasa kesulitan menghadapinya. Jika Anda punya sesuatu, silakan sampaikan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Liu Chengen tersenyum dan berkata, Aku ingin membawa Chu Feng pergi. Surou tersenyum ringan dan berkata. Mendengar perkataan itu, bukan hanya orang lain saja, bahkan Liu Chengen yang tadinya penuh senyum pun mengalami perubahan ekspresi yang sangat besar. Surou, lelucon apa ini? Apakah kamu tahu apa yang dilakukan Chu Feng? Sikap Liu Chengen menjadi serius. Tidak peduli apa yang telah dia lakukan, hari ini aku akan membawanya pergi. Surou juga menyingkirkan senyumnya. Itu tidak akan berhasil. Aku akan mengatakannya sekarang. Bahkan jika Tuhan datang, jangan berpikir untuk membawa Chu Feng pergi. Antarkan dia keluar. Liu Chengen melambaikan lengan bajunya yang besar, berbalik dan tidak memperhatikan Surou lagi. Penatua Surou, kumohon. Melihat itu, beberapa tetua tersenyum paksa dan berjalan ke arah Surou, ingin membawanya pergi. Namun, sebelum sempat mendekat, tekanan tak berbentuk melesat keluar dari tubuh Surou. Tekanan itu kuat dan berputar seperti pusaran air. Seketika, tekanan itu memenuhi seluruh penjara besi. Hampir pada saat yang sama, ketika tekanan dilepaskan, belasan tetua jatuh ke tanah dan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Hanya Liu Chengen yang bisa terus berdiri. Pada saat itu, di sekitar Surou, angin puyuh berputar dan rambut hitam legamnya berterbangan ke atas dan ke bawah. Gaun panjang seputih salju itu bergoyang ke kiri dan ke kanan seolah-olah ada peri yang mendarat. Namun, tatapannya sangat dingin. Aku juga akan mengatakan ini sekarang. Kau akan melepaskan Chu Feng terlepas kau mau atau tidak. Surou, jangan coba-coba. Melihat itu, Liu Chengen juga menjadi marah. Tekanan kuat yang sama meledak dan menelan penjara besi itu. Asteris gemuruh-gemuruh. Pada saat itu, Chu Feng dapat mendengar suara gemuruh yang menusuk telinga dari segala arah. Dia juga dapat melihat bahwa penjara besi yang kokoh itu bergetar hebat seolah-olah tidak dapat menahan tekanan yang datang dari mereka berdua. Di bawah tekanan, bahkan para tetua alam asal di tanah memeluk kepala mereka sambil berteriak karena sulit untuk bertahan. Namun Chu Feng baik-baik saja. Ada aura hangat di sekelilingnya yang melindunginya dari serangan yang kuat. Jelas bahwa tekanan Surou melindunginya. Liu Chengen, bukannya aku meremehkanmu, tapi kamu tetap tidak cocok untuk melawanku. Tiba-tiba, Surou melangkah maju sekali. Tepat saat kakinya menyentuh tanah, retakan dalam perlahan memanjang seperti ular yang bergerak. Retakan itu dengan cepat melesat maju di tanah dan menuju Liu Chengen. Asteris ledakan. Ketika retakan itu tiba di depan Liu Chengen, ia langsung terbang menjauh dan menghantam dinding besi dengan keras. Saat ia mendarat, mulutnya terbuka dan seteguk darah lamanya menyembur keluar. Kau benar-benar mencapai tahap ini. Dengan kekuatan itu, mengapa kau masih tinggal di pelataran dalam sebagai seorang tetua? Liu Chengen menatap Surou dengan tatapan kosong dengan mata penuh ketakutan karena kekuatan Surou jauh melampaui imajinasinya. Ada hal-hal yang tidak seharusnya ditanyakan. Surou melirik Liu Chengen dengan pandangan meremehkan dan melambaikan tangannya ke udara. Dengan beberapa suara benturan dan dentingan, rantai besi di tangan Chu Feng terputus. Dengan itu, Chu Feng juga mendapatkan kembali kebebasannya dan mendarat dengan stabil di lantai. Meskipun Chu Feng tidak tahu mengapa Surou datang dan menyelamatkannya, dia tetap berlari cepat ke sampingnya. Dia tahu saat ini, hanya berada di samping orang ini dia akan berada dalam posisi yang paling aman. Chu Feng menatap retakan di tanah dan tak kuasa menahan napas untuk menghirup udara dingin. Seluruh penjara besi itu dibuat dengan besi yang tebal dan berat. Mampu menciptakan retakan dengan satu langkah di besi ini, menunjukkan betapa tidak masuk akalnya kekuatan Surou. Chu Feng tidak terlalu terluka dan Surou juga tersenyum manis pada Chu Feng. Dia meraih tangan Chu Feng dan menariknya keluar. Setelah melihat lebih dekat, Chu Feng menyadari bahwa Surou cukup cantik. Meskipun wajah Su Mei tidak lebih buruk dari Surou, dia masih sedikit muda dan dia masih sedikit belum matang. Namun Surou berbeda.
Ia tidak memiliki semua itu dan seluruh tubuhnya memancarkan pesona kedewasaan. Bahkan aroma tubuhnya sangat memikat. Asteris itu. Tapi saat Chu Feng tenggelam dalam aroma yang menarik itu, Su Rou tiba-tiba berhenti, melihat ke belakang, dan berkata dengan nada yang sangat dingin kepada Liu Chengen. Jangan pernah berpikir untuk menyerang Chu Feng secara diam-diam atau menyakiti keluarga Chu-nya. Kalau tidak, tidak akan semudah itu cucumu terluka. Aku akan menghapus seluruh keluarga Liu-mu dari provinsi Asure. Su Rou, jangan menekanku. Jika kau menekanku melebihi batas, tidak ada yang akan mendapat manfaat dari ini. Liu Chengen berteriak dengan marah. Oh, kalau kamu merasa sanggup, kamu bisa mencobanya. Aku akan menemanimu kapan saja. Su Rou tiba-tiba tersenyum, tetapi senyumnya sangat dingin. Dia tidak lagi berbicara omong kosong kepada Liu Chengen dan berjalan keluar dari penjara besi bersama Chu Feng. Setelah Su Rou keluar, Liu Chengen seperti bola yang tidak memiliki udara dan terlatih-tatih di tanah dengan ekspresi kosong. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit dan air matanya yang lama mulai mengalir. Dia tahu bahwa dia hanya melebih-lebihkan sekarang karena membandingkan latar belakang keluarga Liu dan keluarga Su, itu benar-benar seperti penyihir kecil melawan penyihir besar. Bahkan tidak layak disebut. Hari ini, dia hanya bisa menelan napasnya yang tidak enak itu kembali ke perutnya. Dia ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan lagi karena, dia tidak ingin seluruh keluarganya dimusnahkan. Di aula di gedung tetua, Su Rou sedang sibuk membuat teh. Chu Feng duduk di bangku dengan satu kaki di atas kaki lainnya sambil diam-diam menatap puncak kembar Su Rou yang berkembang dengan baik dan pantatnya yang halus dan bulat. Melihat ke bawah gaunnya dan mendarat di kaki yang putih, panjang, dan indah itu, gelombang api jahat tak dapat dihindari muncul di bawah perutnya. Hehe, wanita ini memang luar biasa. Chu Feng mendesah dalam hatinya. Orang yang bisa menikmati tubuh seindah itu pasti memiliki keberuntungan yang langka. Dengan bentuk tubuhnya yang seksi, jika memungkinkan untuk menanggalkan pakaiannya dan memperlihatkan kulit putih saljunya yang sempurna, Chu Feng hanya perlu memikirkannya saja untuk merasa beruntung. Namun, ia hanya bisa berpikir karena ia tahu bahwa Su Rou bukanlah orang yang sederhana. Belum lagi bahwa ia adalah dewi di hati para murid pelataran dalam yang tak terhitung jumlahnya, bahkan para murid inti dan para tetua pun menyatakan perasaan mereka kepada Su Rou sambil mengejarnya dengan gila-gilaan. Namun hingga kini, belum ada seorang pun yang berhasil mendapatkannya. Jadi, wanita ini bukanlah orang yang akan menyerah dan dinikmati oleh orang biasa.